Episode 5 dan 6. Kali ini cerita semakin menarik dan seru, yaitu Cindy hamil dan bertemu Guntur. Tetap di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Novel agar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur pecinta cerita novel di tanah air. Terima kasih. Sudah 1 minggu ini kepalaku sering pusing dan mual-mual terus. Aku bahkan tidak berani datang ke rumah sakit karena memang aku malas datang ke sana. Tentang perusahaan sudah berada di ambang kehancuran, apalagi sekarang Alexa temanku sudah tidak bekerja di kantor dan dia menyerahkan semuanya pada suaminya dan juga Guntur. Membayangkan pria itu membuat diriku malah ingin bertemu dengan dirinya. Ada apa dengan diriku sekarang? Rasanya begitu sangat aneh sekali. Muka kamu pucat, Cindy. Apa sebaiknya kamu datang ke rumah sakit dan memeriksa semuanya? Membicarakan tentang rumah sakit membuat diriku merasa sedih. Aku teringat ketika dulu ibu yang dirawat di rumah sakit dan ayah malah berselingkuh dengan ibunya Sony. Rasa sakit yang tidak pernah aku lupakan semuanya. Aku tidak mau. Dari gejala yang aku lihat sih, sepertinya kamu sedang hamil. Entah benar atau tidak, coba kamu cek terlebih dahulu. Aku terdiam ketika mendengar itu semuanya. Apa benar begitu kenyataannya? Kenapa aku malah merasa heran dengan diriku sendiri? Tapi jika itu adalah benar, maka aku akan sangat bahagia. Kamu benar, Fitri. Aku akan membeli tes pack dulu. Dengan penuh semangat akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke apotek hanya untuk membuktikan semuanya yang semoga saja bisa benar. Aku berjalan menuju ke arah mobilku dan mencari tempat apotek yang tidak jauh dari sini. Hingga aku menemukannya dan sekarang memutuskan untuk turun dari mobil. Diam-diam aku berjalan ke sini sambil memakai jaket agar tidak ada orang yang curiga padaku. Bisa bahaya kalau ada orang melihat diriku yang akan membeli alat tes kehamilan. Permisi, saya akan membeli tes kehamilan. Aku mengatakan hal itu pada seorang yang menjadi penjaganya. Ada Bu. 3 ya, ucapku pada seorang penjaga kasir itu. Hingga tak lama kemudian, orang itu memberikan sebuah alat tes kehamilan yang aku minta tadi. Aku langsung menerimanya dan mengambil dompetku sembari memberikan uangku padanya. Aku hanya bisa tersenyum dengan hangat saja, sambil mengucapkan terima kasih dan terburu-buru masuk ke dalam sebuah mobil karena takut ada orang yang nanti malah akan curiga padaku. Bisa bahaya kalau sampai ada orang yang curiga. Asteris. Aku sudah berada di dalam kamar mandi menunggu dengan gelisah hasilnya akan seperti apa. Semoga ini adalah hal yang terbaik untuk diriku. Aku hanya bisa berharap impianku bisa terwujud. Mempunyai anak adalah keinginan diriku, tapi menikah dengan orang lain rasanya aku belum siap. Aku melihat ke arah gelas yang tadi aku simpan, melihatnya dengan seksama dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa aku malah merasa gelisah memejamkan mataku dengan sekilas berdoa dalam hatiku sebelum akhirnya membukanya dan wow. 2 garis merah. Rasanya begitu bahagia ketika melihat 2 garis merah ini. Aku pasti akan menjaga kamu, nak. Aku akan menjadi seorang ibu dan ayah sekaligus. Tidak ada yang bisa menghancurkan diriku termasuk dengan perusahaan milik ayah karena aku yang kini sudah hamil dan artinya sudah mempunyai seorang penerus. Sony tidak akan bisa berbuat macam-macam lagi dan yang pasti tidak akan bisa mengambil perusahaan milik ayah. Tapi bagaimana dengan nasib perusahaan diriku yang kini sudah diambang kebangkrutan? Aku tidak akan membiarkan semua para karyawan yang nanti terancam ekonominya. Bagaimana bisa aku menyelamatkan semuanya? Tidak punya cara lain. Aku harus menghubungi Alexa sekarang karena hanya dia yang bisa membantu diriku. Halo Alexa. Alexa adalah istri dari Kevin dan dia adalah sepupu dari Guntur. Aku baru mengetahui semuanya dari Andreas. Dia sudah menceritakan banyak hal padaku. Aku tidak mungkin meminta bantuan pada Guntur karena memang aku sengaja menghindar dari dirinya. Salah satu orang yang bisa membantu diriku adalah Alexa. Halo Alexa. Iya Cindy, ada apa? Aku tersenyum lega ketika dia sudah mengangkat telepon dariku. Mungkin dia sudah habis bulan madunya sehingga sekarang aku bisa menghubunginya. Sebenarnya aku butuh bantuan darimu sekarang. Tidak ada alasan lagi selain aku yang memang minta bantuan pada dirinya yang semoga saja dia bisa membantu diriku sekarang. Meminta bantuan apa Cindy? Perusahaanku sedang mengalami masalah.
Aku membutuhkan suntikan dana untuk proyek yang akan aku bangun. Aku mohon padamu Alexa. Sony sengaja mencabut saham ayah agar membuat diriku bangkrut. Aku hanya bisa memohon pada Alexa saja yang semoga saja wanita itu mau membantu diriku sekarang. Hanya wanita itu yang bisa membantu diriku sekarang. Baiklah, nanti aku akan meminta bantuan pada Guntur. Sekarang yang memegangnya adalah dia. Ah, kenapa harus Guntur lagi? Aku hanya ingin menjauhi dirinya, tapi kenapa malah berhubungan dengan dirinya terus? Aku sudah berusaha untuk jauh, tapi sepertinya takdir selalu berkata lain. Tidakkah Kevin atau dirimu saja? Aku mohon jangan libatkan Guntur. Aku tidak ingin punya hubungan apapun juga dengan pria itu, apalagi sekarang diriku yang tengah hamil anak dari Guntur. Jangan sampai nanti dia malah meminta hak asuh anaknya ketika dia tahu aku hamil. Aku hanya bisa mengusahakannya, tapi aku gak bisa janji, ucap Alexa padaku. Hanya dia temanku yang mempunyai sebuah perusahaan, tidak ada yang lain lagi. Semoga dia bisa mau menuruti apa yang aku mau sekarang. Makasih ya. Aku hanya menganggukkan kepalanya dengan tersenyum dengan tenang. Memang ini adalah hal yang aku lakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk panggilanku. Setidaknya sekarang Alexa mau membantu diriku. Aku keluar dari ruangan ini dan Fitri langsung menghampiri diriku dengan antusias. Bagaimana hasilnya? Tanya Fitri yang memang terlihat bahagia sekali. Begitupun dengan diriku yang kini tersenyum. Aku positif, jawabku dengan bahagia sambil memeluk Fitri dengan erat. Kamu serius? Wah, selamat ya. Padahal cuman bercinta 1 malam tapi hasilnya menyenangkan. Fitri mengatakan itu ketika dia yang kini terlihat bahagia. Begitupun dengan diriku yang memang terlihat begitu bahagia sekali. Iya, kamu benar Fitri, ini benar-benar sebuah keberuntungan. Padahal aku hanya bercinta 1 malam dengan Guntur, tapi hasilnya sungguh memuaskan, membuat diriku merasa senang dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau boleh tahu, memangnya siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Tanya Fitri padaku dengan pandangan menyelidik. Mungkin dia penasaran dengan ayah si cabang bayi ini. Tapi maaf, aku tidak mungkin akan menceritakan semuanya pada Fitri. Ini adalah rahasia privasiku. Kamu tidak perlu tahu siapa orangnya Fitri, kataku pada Fitri. Apa orang itu ada di perusahaan Ar-Rashid? Kamu terlihat menghindar dan tidak mau meminta bantuan pada perusahaan itu. Aku hanya tersenyum membayangkan apa yang terjadi untuk dirinya. Bahkan aku sendiri tidak tahu harus menjawab apa pada Fitri. Iya, orangnya ada di sana. Setelah mengatakan itu akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Apa Andreas atau Guntur? Gugup adalah hal yang aku rasakan sekarang. Aku tidak mungkin mengatakan semuanya pada Fitri. Biarkan dia akan menerima apa yang terjadi dengan dirinya sekarang. Aku masuk ke dalam kantorku dengan tanpa melihat ke arah Fitri yang ada di sana. Membayangkan Guntur membuat diriku jadi malah ingin bertemu dengannya. Kenapa aku yang malah merasa gugup dengan apa yang terjadi sekarang? Aku mengambil tas dan memutuskan akan pergi dari kantorku, mencari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan seperti ini. Kamu mau kemana? Tanya Fitri pada dirinya. Aku melihat ke arah Fitri dengan sekilas saja. Sebenarnya ada hal yang ingin aku lakukan sekarang. Mungkin aku akan bertemu dengan Guntur. Entah karena apa aku ingin bertemu dengan pria itu, atau mungkin karena ini adalah bawaan dari bayiku. Aku mau ke kantor Ar-Rashid. Mau apa kamu datang ke sana? Tanya Fitri dengan pandangan menyelidik. Sudah kuduga kalau wanita itu memang sedang curiga padaku. Aku hanya tersenyum dengan misterius saja. Tidak mungkin aku mengatakan semuanya pada Fitri sekarang. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Kenapa justru aku sendiri yang merasa sangat bingung sekarang? Apa yang akan aku ambil selanjutnya? Aku langsung keluar dari kantor dan masuk ke dalam mobilku, menjalankan mobilku dengan kecepatan sedang hingga tidak sadar kalau kini sudah sampai di tempat tujuanku, kantor Ar-Rashid. Aku turun dan berjalan masuk ke dalam kantor ini. Tunggu dulu, untuk apa aku datang ke kantor ini? Menemui Guntur begitu? Tidak, yang ada nanti dia akan besar kepala. Memangnya untuk apa aku bertemu dengan dirinya? Maaf Bu, mau ke tempat siapa? Tanya seorang resepsionis itu pada diriku.
Akan sangat malu jika aku langsung pulang tanpa tujuan sama sekali. Lebih baik aku datang menemui Andreas karena hanya dia yang aku kenal selain Alexa yang sudah tidak bekerja di sini. Pak Andreas, jawabku singkat. Beliau ada di ruangannya. Aku hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalaku dengan sekilas. Memang ini yang harus aku lakukan sekarang. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain melakukan ini semuanya. Baik, terima kasih banyak. Aku berjalan menuju ke arah ruangan Andreas sekarang. Ketika sedang berjalan tidak sengaja berpapasan dengan Guntur, dia terlihat cuek dan mengabaikan diriku. Entah kenapa aku malah merasa ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Ada apa dengan Guntur? Dia bahkan tidak menyapaku sama sekali. Lebih baik aku datang ke ruangan Andreas sekarang, berjalan masuk ke dalam ruangnya sambil mengetuk pintu dengan ramah. Masuk. Aku tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Andreas barusan. Aku akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Andreas. Tidak mungkin aku bertemu dengan Guntur tanpa alasan yang penting. Setidaknya aku sudah dekat dengan Andreas, jadi aku bisa datang sesuka hati padanya. Wah, sungguh kebanggaan sekali melihat CEO dari perusahaan Wijaya datang ke sini. Andreas berdiri sambil menyambut diriku yang datang ke ruangan dirinya. Wajar jika dia mengatakan itu pada diriku karena sebelumnya aku belum pernah datang ke ruangan ini kalau bukan karena ada meeting. Aku tidak tahu mau datang ke sini, ucapku jujur pada Andreas. Kenapa juga aku malah ingin datang ke perusahaan Ar-Rashid? Oh ya, aku kira ada sesuatu yang penting, karena biasanya seorang Cindy wanita yang selalu sibuk dengan karir hingga lupa untuk menikah. Sial. Kadang Andreas juga menyebalkan, malah meledek diriku dengan kesal. Entah apa maksud dia menghina diriku ini, tapi tetap aku kesal padanya karena sudah berani mengatakan ini semuanya. Daripada kamu yang mau menikah malah gagal ketikung sama teman sendiri, ledekku pada Andreas mengingat sekarang Alexa lebih memilih Kevin dibandingkan dengan dirinya. Andreas terdiam tidak mengatakan apapun juga ketika dia yang kini sudah merasa kalah. Kini pandangannya malah melihat ke arah jendela, sudah seperti mata-mata saja. Kenapa Fitri hanya disuruh di bawah? Tanya Andreas yang kini melihat ke arah jendela luar. Apa maksud Andreas barusan? Perasaan tadi aku datang sendiri tidak menyuruh Fitri datang ke sini. Aku datang sendiri ke sini. Kamu lihat itu? Tunjuk Andreas ke bawah dan aku mengikutinya mengintip di jendela. Aku menghela napasku dengan tenang. Wanita itu rupanya mengikuti diriku dari belakang. Aku hanya bisa menghela napas dengan tenang sekarang. Kenapa Fitri bisa ada di sini? Pasti dia sengaja mengikuti diriku karena dia penasaran denganku. Penasaran tentang apa? Tanya Andreas padaku, membuat aku yang kini malah menjadi gugup akibat dari ulahnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang agar membuat Andreas tidak curiga? Tidak ada. Fitri hanya penasaran aku pergi kemana. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku buru-buru keluar dari ruangan Guntur dan niatku sekarang adalah untuk menemui Fitri. Wanita itu membuat aku merasa malu saja dengan Andreas. Aku baru saja keluar dari ruangan Andreas dan akan memilih untuk pergi dari tempat ini. Tiba-tiba ada yang menarik tanganku membuat diriku merasa kesal sekarang. Melihat siapa orang tersebut semakin membuat diriku kesal ada dirinya. Guntur lepaskan tanganku. Aku kesal dengan dirinya yang main menarik diriku saja. Dia membawa diriku pada sebuah ruangan yang entah ruangan siapa. Dia menghimpit diriku membuat diriku merasa kesal. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanyaku pada Guntur dengan pandangan mata yang tajam ketika dia yang kini malah melihat ke arah diriku. Untuk apa kamu menemui Andreas? Tanya dia padaku. Perasaan tadi dia tidak peduli dan melewatiku dengan biasa saja. Sekarang apa yang dia lakukan padaku? Dia malah menatapku dengan pandangan penasarannya. Sebenarnya aku kesal juga dengan pria itu. Tadi saja pura-pura tidak melihat dan sekarang malah menatapku dengan pandangan seolah dia cemburu padaku. Bukan urusan kamu, awas minggir. Aku mendorong dirinya untuk menjauh dari diriku. Kesal sebenarnya dengan dirinya yang memang tidak pernah peduli pada diriku sama sekali. Awas kalau dia berani macam-macam padaku. Wanita kurang ajar. Guntur kembali menarik tanganku hingga membuat diriku hampir terjatuh ke lantai. Untung tangannya masih menahan diriku.
Aku mencekal lehernya dengan refleks agar tidak terjatuh. Dia tersenyum dengan seringnya iblisnya padaku sebelum akhirnya aku merasakan sebuah benda yang lembut menelusuri setiap inci dari rongga gigiku membuatkan sensasi indah padaku. Tunggu, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa malah menikmati sentuhannya? Aku menginjak kakinya dengan kesal membalikan posisi kita berdua dengan dia yang kini malah merasa kesakitan. Makanya jangan macam-macam padaku. Dasar rubah nakal, aku pasti akan mendapatkan dirimu nanti. Percaya diri sekali ketika dia yang berbicara seperti itu pada diriku. Memangnya apa yang akan aku lakukan selanjutnya nanti? Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan diriku. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan diriku. Oh ya, aku sudah tahu dari Alexa kalau perusahaan dirimu membutuhkan suntikan dana yang besar bukan? Aku bisa memberikannya dengan cuma-cuma untuk dirimu nanti. Aku menatap ke arah Guntur ketika pria itu yang mengatakan semuanya. Alexa sudah mengatakan semuanya pada Guntur dan pria itu menggunakannya sebagai kartu as untuk diriku sekarang. Apa maksudmu? Aku tidak butuh bantuanmu. Aku memutuskan untuk pergi dari tempat ini, tapi Guntur malah menahan diriku. Apa yang pria itu inginkan sebenarnya? Oh ya? Coba lihat ini, perusahaan Wijaya Group akan hancur. Ucap Guntur membuat mataku seketika tertuju pada ponselnya. Apa yang harus aku lakukan? Cerita bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar berkembang dan terus bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih.